Dedeng, des. Halo guys, gimana kabarnya? Udah siap ikutan pemilu tahun depan? Kalau gue sih ngikut-ngikut aja lah. Jadi kali ini gue bakal ngebahas tentang sejarah, tapi ini cukup berbeda sih. Kenapa? Karena kita akan sama-sama belajar tentang sepatu yang menjadi game changer di dunia sneakers. Well, I had to. I mean, I gotta go out and earn. They've been in business for sure. Johnson, child, I practically knocked him into the past tense. Kira-kira apa aja? It's the shoe, not the color. Oh, not the It color. Have anything to do with Okay, the so color. but what's wrong with the coloring? Adidas has overtaken Jordan brand in shoe sales to become the #2 sneaker brand behind Nike. I think over time, that's like in the 80s and the 90s, and since then, the boots have kind of become a symbol in and of themselves of like rebellion and punk rock and like breaking rules. Kalian mungkin udah tahu lah kalau setiap brand punya sepatu andalan mereka masing-masing. Nah, di antara sepatu-sepatu ini ternyata ada beberapa sepatu yang menjadi pendobrak dan meledakkan tren sneaker sampai mereka mendunia. The popularity of the Chuck Taylor is the fact that it's unspoiled. Its design is timeless. They're probably the best looking sneakers ever developed. They're probably the Corvette Stingray of American sneakers. Sekilas nih kalau kita tarik ke belakang, sejak kapan sih skena sneakers itu muncul sebagai budaya populer yang berkembang di masyarakat? Konsultasi skena. Mas mau konsultasi skena? Nah, di sini bakalan gue bahas awal mula tentang apa yang kalian sebut skena-skena itu di dunia persepatuan. Mereka gelisah supaya bisa tampil keren. Pakai sepatunya sepatu Doc Mart. Ah, gak main. Anak skena lah. Kata-kata skena, term yang kedengarannya familiar, tapi kok meaningnya kayaknya beda dan makin kesini makin shifting ya, kok artinya beda gitu. Amerika itu bisa dibilang jadi negara yang menjadi penggebrak skena sepatu kets atau sneakers, dan Converse adalah salah satu yang memulainya. Let's run it back to a time when all stars took the stage. Hold that. Siapa yang nggak tahu Converse sih? Lu semua pasti pernah beli Converse dan bahkan pernah beli sepatu Converse yang KW. Salah satu sepatu vulkanis terbaik dari dulu sampai sekarang yang market dan trennya itu nggak mati-mati karena makin banyak KW-nya. Kalau kita berkaca dengan budaya populer Amerika nih, Converse Chuck Taylor ini menjadi ikon budaya masyarakat pada saat itu. The Chuck Taylor left the game of basketball. Perilisannya di tahun 1917 itu langsung bikin masyarakat Amerika heboh gitu dengan perilisan pertama dari Converse ini. Gimana enggak coba? Masyarakat Amerika itu pada awal abad ke-20 itu lagi cinta-cintanya sama olahraga basket. Dan Converse itu pakai peluang itu untuk memasarkan sepatu mereka dan menggait Chuck Taylor sebagai salesman mereka. A basketball shoe named after a salesman? Pada awal abad ke-20, sepatu ini tuh menjadi ikon fungsionalitas yang simple sebagai sepatu basket. Kanvas dan sol karet vulkanisir yang nyaman dan awet merupakan hal yang dibutuhkan seluruh pemain basket di Amerika pada saat itu. The biggest star of the new Converse roster. During a lull, they didn't look at him as much. So now you. Nah, kesuksesan Converse ini di lapangan menjadikan sepatu ini bisa dibilang sebagai merek yang abadi karena sudah tertanam di benak masyarakat Amerika hingga dunia dan selalu jadi salah satu siluet sepatu yang selalu ditiru modelnya. Ya, kita tahu lah, semuanya hampir meniru Converse. So I got this pair from one Instagram account and I feel it is fake. So let's compare this pair with my original pair of Converse Chuck 70s. Terbukti loh, dilihat dari banyak brand lokal Indonesia yang pasti punya siluet seperti Converse, walau dari segi kualitas masih belum bisa mengejar. Tapi setidaknya dari desain dapat lah. Dan gue berani bilang kalau Converse Chuck Taylor ini menjadi game changer pertama di dunia sneakers. Dimana sepatu ini tuh bukan cuman simbol olahraga, melainkan simbol budaya populer di dunia sampai sekarang. Dan Converse Chuck Taylor bisa dibilang jadi blueprint sepatu-sepatu basket lain. Bener kan?
The Converse weapon. That's the shoe. That's Magic do what he was born to do. These are my new shoes from Converse. They're so light and so fast, my grandmama can whoop you in them. There's only one thing that unites us, one thing that we all have in common. What is it? What is that one thing that unites us? It's not class or ideology, colour, creed or roots. The only thing that unites us is Dr. Martin's boots! Dr. Martin gave boots to the world so that everybody can be free, they're classless, matchless. Dr. Martin itu sepatu yang nilai sejarah dan simbolisnya yang paling diagung-agungkan oleh para penggemarnya. Ini gue akui gitu sebagai salah satu game changer dalam dunia sepatu. Berdiri sejak tahun 1945 lalu, desain klasik dari Doc Mart ini masih populer banget bahkan sampai hari ini. Apa sih yang bikin sepatu ini jadi game changer? It's not just like a punk subculture thing anymore. It's a bit of a timeless brand, really, especially, you know, with the link to music's obviously constantly changing, and I think Dr. Martin to do well to keep up with that, and hopefully our relationship can go on and on and on because they're a really big help for us. Doc Mart jadi sepatu yang lebih dari sepatu karena simbolik mereka yang kuat di masyarakat. Sepatu yang awalnya dipakai para buruh pekerja dan dikenal sebagai sepatu pekerja ini jadi simbol perjuangan di masyarakat. Itu menjadikan inspirasi yang akhirnya bikin Doc Mart ini masuk ke skena musik underground kayak punk dan ska yang sejenis-jenis kayak gitulah. The first person to popularize Dr. Martin's boots was Pete Townsend. He was the guitarist for the band The Who, and he started to smash his guitar on stage. That they brought with them. Changed when the first generation of the skinhead culture started. Nilai-nilai sejarah dan budaya yang kuat dari sepatu ini juga memberikan ikatan emosional yang kuat dengan para penggemarnya. Makanya kalau kita goreng sepatu ini pasti banyak yang gak setuju. Jadi gue bakal ngikutin alurnya Doc Mart aja. Nilai sejarah dan budaya dari sepatu ini tuh dikarenakan Doc Mart itu jadi simbol dari perjuangan dan ini jadi branding yang masih melekat sampai hari ini. Initially, as I remember, this boot was kind of embraced by the working classes, and we're talking about real working classes. We're talking about factory workers, policemen, postmen, and things like that. So, cukup wajar lah kalau orang yang pakai Doc Mart itu secara general bisa dibilang rebel dan kontra banget sama regulasi. Karena ya brandingnya memang kayak gitu. My introduction to Doc Martens was like it was the footwear worn by people who were quite aggressive and didn't like me. So it was quite interesting that when I joined the specials to have to adopt this footwear as part of the uniform. Di samping harganya yang kita bilang overpriced, branding perlawanan dan perjuangan dari Doc Mart ini yang bikin sepatu ini sebagai game changers. Dan sampai hari ini memang belum ada sih sepatu yang punya branding ya kayak Doc Mart gitu. I'm Jess and I'll stand for free living. Fuck the rules. Karena Doc Mart ini adalah sepatu yang punya arti lebih dari sekedar sepatu. Cuman Doc Mart yang bisa dapetin itu. Brand lain ada nggak sih? Kayaknya nggak ada deh. Kita maju beberapa dekade setelah hype-nya Converse nih. Nike itu muncul sebagai salah satu brand olahraga baru di Amerika. Tahun 1964, itu bisa dibilang Nike belum jadi apa-apa. Tapi semua itu mulai berubah setelah Nike jalin kerjasama dengan Rocky NBA. Siapa lagi sih kalau bukan Michael Jordan? Nah, kesepakatan keduanya adalah dari setiap pasang Air Jordan yang terjual, MJ punya hak untuk dapetin royaltinya. Kebayang nggak? Udah berapa juta pasang sepatu Jordan yang kejual dan beberapa persen dari penjualannya itu MJ dapetin duitnya. Makanya dia kaya. Begitulah, itu namanya otak bisnis. When I negotiated the Nike deal, I said to him, "You're a small company, and if you want Michael Jordan, he's got to have his own shoe line." Sepatu skena alias Air Jordan 1 ini akhirnya rilis di 1 April 1985 dan dijual pertama kali itu seharga $65 Amerika doang. Tapi ternyata Air Jordan pertama ini malah dilarang oleh NBA karena siluet warnanya, dan larangan NBA itu dijadikan strategi pemasaran oleh Nike. Cerdas nggak? Okay, so but what's wrong with the coloring? What rule do we violate here? Well, it doesn't have any white in it. Well, neither does the NBA. Air Jordan terlarang itu malah jadi bulan-bulanan penggemar dan bawa Nike dan Jordan ke puncak kesuksesan mereka. Ini namanya strategi marketing, gitu. We are back at
Madison Square Garden for Michael Jordan wearing the original Air Jordans that he wore the first time he played at Madison Square Garden back in 1984. And Michael will get a standing ovation. The Jordans. Rilisan pertama Air Jordan 1 di April tahun 1985 itu menghasilkan lebih dari 100 juta dolar untuk Nike dan Jordan. 100 juta dolar itu, wah, banyak, Cok. Nike's expectation when we signed the deal was that at the end of year 4, they hoped to sell $3 million worth of Air Jordans. Nah, di sini akhirnya kita tahu kalau Air Jordan itu merupakan game changers dalam dunia sneakers lewat strategi marketing Nike yang di luar nalar. Mereka rela bayar denda kepada NBA untuk tetap bisa memasarkan sepatu ini, dan Nike masih menuai banyak keuntungan lewat sepatu ini. Jordan jadi salah satu kolaborasi paling sukses di dunia dan ngebawa Nike jadi brand terbesar di dunia. Meskipun memicu kontroversi, kolaborasi ini yang membawa Nike ke arah yang positif. Maksudnya positif di sini adalah positif income ya. Income-nya jadi lebih naik, lebih cuan, lebih menjadi kapitalis. Seperti itu. Obviously, the introduction of the Air Jordan line was a game changer for Nike and its relationship with the NBA. Nike melakukan investasi di berbagai lini produk mulai dari running, sepak bola, skateboard, dan lain-lain lah. Contohnya aja Nike SB Dunk yang populer dan jadi alternatif baru di kalangan anak skate dan jadi perintis budaya sneakerhead. Atau Nike Roshe Run yang jadi penanda zaman di mana sepatu running itu mulai dijadikan sneakers casual sehari-hari. Lo mungkin udah gak asing lah sama Roshe Run. Dan itu semua Nike yang memulai. Di sisi lain, Jordan pun jadi brand perusahaan mandiri yang punya pasar mereka sendiri. Dan sampai sekarang udah punya 37 artikel sepatu dan minat orang buat sepatu Jordan ini masih sangat-sangat tinggi hingga saat ini. Ya walaupun Jordan 1 tetap the best sih. Tapi di luar segala kontroversi yang dibuat Nike, kita semua harus mengakui kalau Nike itu berhasil merajai pasar sneakers dunia dengan strategi marketing mereka yang di luar nalar. Bahkan nilai dari perusahaan Nike di tahun 2023 ini mencapai 149,43 miliar dolar Amerika atau sekitar 2,3 kuadriliun rupiah. Kuadriliun itu nolnya berapa? 12 atau 15? Ya segitulah. Jadi kesimpulannya Nike adalah kapitalis ulung. Bercanda. Gua bisa bilang Yeezy ini sebagai game changers alias karya sepatu yang paling mind blowing sampai hari ini. Kenapa? Saat sekitar tahun 2014-an, dunia itu lagi jenuh sama desain Nike yang gitu-gitu aja. Dan Yeezy hadir sebagai kontender baru. Nike dan seluruh mata itu tertuju pada sepatu yang diciptakan oleh Kanye dan Adidas ini. Yeah. I know you seen them new Air Yeezys, right? Well, I got me a pair. Hype dari Yeezy ini dimulai dari kehadiran Yeezy Boost 350 yang merupakan hasil eksperimen antara Adidas dan Kanye West. Sekilas, siluet Yeezy Boost 350 ini hampir mirip kayak Nike Roshe Run ya. Cuman, Adidas ini berhasil menjaga supply and demand sepatu Yeezy ini biar tetap eksklusif, dan cara ini terus dilakukan Adidas untuk seri Yeezy yang bakalan datang. Sama lah kayak yang dilakuin brand lokal. Tahu mungkin, tapi gagal di resellernya. Jadi reseller jual mahal banget. Tahu lah brand apa. Walaupun di sisi lain, Kanye West itu menjanjikan kalau Yeezy adalah sepatu yang bisa dimiliki oleh semua orang. Dan terbukti, Yeezy ini jadi sepatu yang membawa Adidas untuk pertama kalinya setelah beberapa dekade kembali menyusul market value dari Nike, walaupun cuma sementara. These are Yeezys. People have camped out at shoe stores, hired taskers to wait in line on their behalf, and even used sneaker buying bots to nab a pair online before they sell out. Kehadiran Yeezy ini akhirnya mengubah haluan budaya sneakers, di mana dunia sepatu cats bukan lagi cuma Jordan atau Dunk. Adidas Yeezy datang nyerobot dominasi Nike. Dan gue berani bilang Kanye West berhasil melahirkan sepatu yang advance banget, dan baru Kanye West yang melakukan ini. Dan setelah Yeezy, belum ada lagi brand atau orang yang berhasil menggebrak dunia sneakers. Bener gak? Apalagi sih setelah Yeezy? Gak ada cuy. Ada? Gak ada.
Akhirnya gue bisa bilang kalau sepatu-sepatu yang gue sebutin barusan adalah game changers yang akhirnya melahirkan apa yang kita sebut sebagai skena hari ini. Hal yang bisa kita lihat dari sini adalah setiap brand besar itu punya kekuatan mereka sendiri-sendiri. Mulai dari Converse dengan ketepatan memilih Chuck Taylor buat jadi brand ambassador pertamanya, Doc Mart dengan menjadi simbol karena branding kuat sebagai sepatu perjuangan dan perlawanan, Nike dengan strategi marketing mereka yang luar biasa dan di luar nalar, sampai Yeezy dengan desain yang luar biasa legit dan merubah haluan pasar sneakers dunia. Kalau brand lokal ada nggak ya? Kayaknya belum ada. Setiap brand itu punya kekuatan mereka masing-masing dan juga racikan ramuan yang bikin sepatu mereka itu long lasting. Dan ini juga yang membawa gue pada kesimpulan kalau dunia sneakers ini lagi di posisi yang menjenuhkan dari segi desain dan inovasi dan teknologi dan apapun itulah. Makanya ini bisa jadi kesempatan sekaligus saran dari gua buat brand lokal untuk ayolah mulai unjuk gigi gitu. Dengan apa? Dengan menghadirkan kekuatan baru dari segi apapun. Lu bisa mulai dari teknologinya yang dibagusin, atau dari inovasinya, atau dari segi brandingnya gitu. Karena di saat lu merintis sebuah brand sepatu dan di otak lu adalah untuk mengejar Jordan, Converse, atau Doc Mart, atau Nike, ya brand lu gak bakalan kemana-mana cuy. Brand lu akan selalu ada di belakang apa yang lu jadikan patokan. Kalau bisa nih saran dari gua aja, brand lokal itu harusnya mulai out of the box. Jangan menjadikan sebuah brand besar sebagai patokan kalian, tapi kalian harus menjadi sesuatu yang baru, literally baru, tanpa adanya patokan dari brand-brand besar itu. Ayolah bikin keunikan sendiri. Brand Indonesia itu harusnya punya keunikan sendiri yang brand luar itu nggak akan bisa buat ngikutin. Karena budaya Indonesia itu sangat banyak dan sangat bagus cuy. Jadi ayolah kita sama-sama unjuk gigi. Jadi buat brand lokal, cari kekuatan brand lu sendiri lah. Buat R&D, eksperimen, inovasi, dan desain yang eksentrik. Kemudian bangun market dan tren dari brand kalian sendiri. Dengan begitu, brand lokal kita akhirnya ada yang jadi game changers dunia sneakers. Dan skena sepatu yang baru akan muncul. Dan itu adalah harapan terbesar gue. Kita tunggu aja apakah bakalan ada game changers baru dalam dunia sneakers ini, atau malah jadi tren yang mati suri. Kita tunggu aja bakal kayak gimana. Kampanye politik pakai sepatu lokal. Cuau, cuau, cuau.